warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-ayah. Puja serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan matahari sebagai siang, yang telah menciptakan bulan sebagai malam, yang telah menciptakan alam semesta tanpa terngiang-ngiang, dan yang telah mengasihi seluruh makhluknya dengan penuh kasih sayang. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi penghulu umat, Nabi penebar rahmat, Nabi yang paling tampan, Nabi yang paling dermawan, dan Nabi akhirul zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirat rahimakumullah, satu bekal yang harus selalu kita jaga yaitu iman. Inilah satu-satunya bekal yang harus selalu kita jaga. Semua yang kita miliki seperti harta, rumah, dan jabatan akan segera berakhir. Akan tetapi yang akan kita bawa menghadap Allah adalah hanya satu, yaitu iman. Iman tempatnya di hati. Karena itu jangan masukkan urusan dunia ke dalam hati. Yang akan kita masukkan ke dalam hati hanya urusan iman. Kasihani hati kita saudaraku, kasihani hati kita saudaraku. Kita hidup di akhir zaman ini, banyak sekali orang stres, banyak orang galau, dan banyak orang risau. Padahal mereka punya segalanya. Mengapa? Karena Allah ingin menjauh mereka punya iman. Karena itu Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang punya iman. Mengapa? Karena Allah ingin menjauh mereka punya iman. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, teman-temanku, marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjaga iman ini. Karena nanti di hari kiamat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita miliki sudah tidak berguna lagi. Kata Allah, yauma la yaufa malu ala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, pada detik itu, pada waktu itu, dan pada saat itu pula tidak berguna anak, tidak berguna harta, tidak berguna jabatan, tidak berguna rumah megah, tidak berguna kendaraan mewah. Yang tidak berguna anak, yang berguna hanyalah hati. Illa man atallah biqalbin salim. Di sini Allah menyebut qalbun salim, hati yang sehat. Apa maksudnya? Hati yang ada imannya. Teman-temanku, sia-sia hidup kita ketika kita hanya terlena dengan urusan dunia, terlena dengan rumah megah, terlena dengan kendaraan mewah, terlena dengan harta, terlena dengan jabatan, terlena dengan kesenang-senangan, terlena dengan hiburan-hiburan yang membuat sia-sia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, manusia seperti ini adalah manusia yang hanya capek-capek hidup di dunia. Ia korbankan imannya, ia putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada bersolawat. Maka ia termasuk orang-orang yang akan menyaksikan kiamat. Hidupnya hanya bermain-main saja, hanya makan, minum, tidur, bersenang-senang. Summa na'udzubillahi min zalik. Ini adalah manusia yang akan masuk neraka. Allah panggil, amilatun nasibah tasla nanur habiyah. Kerja capek-capek hanya untuk masuk neraka. Seperti yang saya bilang tadi, janganlah kita terlena dengan urusan dunia, apalagi terlena dengan jabatan, terlena dengan rumah megah yang kita punya, terlena dengan harta yang kita miliki, terlena dengan kendaraan mewah yang kita punya saat ini. Karena suatu saat nanti semuanya akan berubah. Mungkin hari ini kita masih bisa tidur, kita masih bisa tinggal di rumah yang megah, tapi suatu saat nanti
Rumah kita hanyalah sebuah kuburan. Mungkin hari ini kita masih bisa menaiki kendaraan yang megah, tapi suatu saat nanti kendaraan kita hanyalah sebuah keranda. Dan mungkin hari ini kita masih bisa memakai pakaian yang indah dan bagus-bagus, tapi suatu saat nanti pakaian kita hanyalah sebuah kain kafan. Karena itu, perbanyaklah iman, perbanyaklah perbuat kebaikan. Jangan mudah terlena dengan urusan dunia, jangan terlena dengan semua yang ada di dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.